Di sebuah sudut Jawa yang masih memegang teguh kearifan lokal, nama Buto Ijo selalu disebut dengan nada bergidik. Makhluk raksasa berkulit hijau, bertaring runcing, dan beraroma tanah kuburan basah ini adalah momok bagi anak-anak nakal dan orang dewasa yang berani melintasi hutan terlarang. Konon, Buto Ijo adalah pemakan manusia ulung dengan selera makan yang tak mengenal batas. Namun, ada satu Buto Ijo yang kisahnya jauh melenceng dari legenda seram itu. Namanya Basir. Dan percayalah, kisah Basir jauh lebih horor komedi daripada sekadar horor biasa. Jika Anda membayangkan Buto Ijo yang mengaum menakutkan, bersiaplah untuk kecewa. Basir lebih sering mengeluh tentang kadar kolesterolnya daripada mengaum menakutkan. Basir, sang Buto Ijo, adalah anomali sejak ia masih Buto Ijo muda. Alih-alih melatih taringnya untuk merobek mangsa, ia lebih suka mengunyah daun singkong rebus yang ia petik dari kebun tetangga, tentu saja tanpa izin karena ia Buto Ijo. Namun, desakan genetik untuk makan manusia tak bisa ia hindari sepenuhnya. Jadi, ia berkompromi. Mangsa pertamanya bukanlah seorang pengembara yang tersesat, melainkan seorang penjual sate keliling yang kebetulan lewat. Bukan, Basir tidak memakan penjualnya. Ia memakan semua sate, lontong, dan kerupuknya sampai ludas tak bersisa, seolah-olah gerobak itu adalah prasmanan pribadi yang hanya untuknya. Setelah itu ia merasa bersalah dan meninggalkan sekantong emas di tempat penjual itu biasa mangkal. Jumlahnya berkali-kali lipat dari harga sate yang ia rampok. Kejadian itu berulang. Basir akan memangsa makanan, bukan orangnya, dan selalu meninggalkan kompensasi yang jauh lebih besar. Terkadang berupa perhiasan kuno atau artefak berharga yang entah ia dapat dari mana. Reputasinya sebagai Buto Ijo pemakan manusia pun bergeser menjadi Buto Ijo penyapu jajanan yang misterius, yang kehadirannya justru dinanti-nanti oleh para pedagang kecil yang mendadak kaya. Hidup Basir adalah sebuah karnival kuliner yang tak terkendali, sebuah festival gastronomi absurd yang hanya ia sendiri yang menjadi pesertanya. Ia tak pernah benar-benar memakan manusia secara harfiah, tetapi ia melahap segala yang berbau manusia dengan nafsu tak tertandingi. Bakso gerobak yang kuahnya sampai tumpah-tumpah, nasi goreng pinggir jalan dengan porsi kuli, martabak manis dan asin yang disikat habis dalam sekali suap, gudeg komplit dengan krecek dan telur, soto Lamongan yang kaya rempah, rendang Padang yang pedasnya membakar lidah, hingga kue cucur yang manisnya lengket di taringnya. Setiap malam, setelah berburu mangsa kuliner di desa-desa terdekat, ia akan kembali ke guanya dengan perut buncit yang membusung seperti balon, napas terenah-enah yang terdengar seperti suara gajah kelelahan, dan seringkali remah-remah makanan yang menempel di kumis dan janggut hijaunya. Penduduk desa mulai curiga. Mengapa setiap kali ada Buto Ijo menyerang, yang hilang selalu gerobak makanan yang kosong melompong, bukan orangnya? Dan mengapa selalu ada tumpukan uang atau perhiasan berharga di tempat kejadian, seolah-olah Buto Ijo itu adalah bank berjalan yang suka memberi sedekah? Mereka mulai menjuluki Basir Buto Ijo kapitalis karena kekayaannya yang misterius, atau Buto Ijo food blogger terselubung karena selera makannya yang eklektik dan jejak review yang berupa uang yang ditinggalkannya. Kecintaan Basir pada makanan berlemak dan manis mencapai puncaknya. Sebuah titik balik yang tak terhindarkan dalam hidupnya yang penuh kolesterol. Ia mulai sering mengeluh pusing yang tak tertahankan. Napasnya semakin pendek dan berat, dan kulit hidaunya yang perkasa mulai terlihat sedikit kekuningan, seperti daun pisang yang layu. Teman-teman Buto Ijonya yang masih setia dengan diet manusia mentah yang lebih tradisional dan tentu saja lebih sehat menurut standar Buto Ijo, sering menasehatinya dengan nada khawatir. "Basir, kau harus berhenti makan gorengan dan makanan manis itu.
nanti kau sakit parah, bahkan bisa mati," kata buto merah yang selalu menjaga pola makan seimbang dengan sesekali mengunyah tulang belulang segar. "Apa-apaan ini Basir? Kau buto ijo, makhluk legendaris yang ditakuti, bukan buto kolesterol yang terkapar karena serangan jantung," ejek buto biru yang dikenal dengan gaya hidup sehatnya yang disiplin, sering berolahraga lari mengelilingi gunung. Namun Basir tak peduli. Baginya, kebahagiaan sejati adalah semangkuk mie ayam ekstra bakso dan pangsit yang mengepul panas, atau sepiring nasi goreng gila dengan sosis, bakso, dan telur mata sapi yang melimpah ruah. Ia percaya hidup ini terlalu singkat untuk tidak menikmati setiap gigitan. Kematian Basir adalah sebuah tragedi komedi yang tak akan pernah dilupakan oleh para buto ijo lainnya. Sebuah kisah yang akan diceritakan turun-temurun dengan tawa dan air mata. Suatu malam, setelah melahap 10 porsi nasi padang lengkap dengan rendang yang berlimpah, gulai otak yang lembut dan kerupuk jengkol yang renyah, Basir merasa perutnya meledak seolah-olah ada bom waktu di dalamnya. Ia mencoba bersendawa sekuat tenaga, tetapi yang keluar hanyalah suara krek aneh dari dadanya, seperti ranting kering yang patah. Wajah hijaunya memucat dan ia ambruk, bukan karena serangan balik dari penduduk desa yang ketakutan, melainkan karena serangan jantung mendadak yang mematikan. Kolesterol tinggi yang selama ini menjadi teman setianya dalam setiap petualangan kuliner, akhirnya mengambil nyawanya dengan cara yang paling ironis. Buto ijo pemakan manusia, makhluk paling ditakuti di hutan, mati karena rendang dan gulai otak. Sebuah ironi yang membuat para buto ijo lainnya tertawa sekaligus menangis, sebuah lejokan kosmik yang tak terduga. Mereka mengadakan upacara pemakaman yang hikmat dengan hidangan utama sayur asem dan tempe bacem sebagai penghormatan terakhir untuk Basir yang kini bebas dari belenggu kolesterol dan godaan makanan berlemak. Namun kematian bukanlah akhir bagi Basir. Ia bangkit kembali, bukan sebagai buto ijo yang menakutkan dengan taring berlumuran darah, melainkan sebagai hantu buto ijo yang lebih peduli kesehatan dan jauh lebih cerewet soal nutrisi. Arwahnya gentayangan, masih berkulit hijau pucat dan sedikit transparan. Tetapi kini, ia selalu membawa keranjang anyaman salad kale segar dan sebotol infused water lemon timun yang berkilauan. Aroma tanah kuburan basah yang dulu melekat padanya, kini berganti dengan aroma dressing balsamic vinegar yang tajam dan sedikit aroma daun mint. Ia tak lagi mengaum menakutkan, melainkan berbisik dengan suara melengking. "Apakah Anda sudah memenuhi asupan serat harian Anda? Ingat, serat sangat penting untuk pencernaan yang sehat." Atau, "Hindari gula rafinasi, itu racun bagi tubuh." Petualangan Basir sebagai hantu dimulai dengan misi baru yang mulia. Menjadi kritikus restoran vegan yang paling ditakuti. Atau setidaknya yang paling tidak terlihat. Ia akan melayang-layang di sekitar restoran-restoran vegan di kota, mengamati setiap detail dengan cermat. Dari kebersihan dapur yang harus steril, kesegaran bahan-bahan yang harus organik dan bebas pestisida, hingga porsi yang harus seimbang dan presentasi hidangan yang harus artistik. Tempe mendoan ini terlalu berminyak dan cara memotongnya tidak simetris. Ia akan bergumam pada dirinya sendiri, arwahnya melayang di atas meja pelanggan yang sedang asyik makan. Dan alpukatnya sepertinya sudah terlalu matang, warnanya sedikit kecoklatan. Skala 7 dari 10 untuk kesegaran dan 6 untuk estetika. Ia bahkan memiliki akun media sosial hantu bernama Buto Ijo Vegan Reviewer yang ia gunakan untuk memposting ulasan-ulasannya, lengkap dengan rating bintang dan saran perbaikan. Tentu saja tidak ada yang bisa melihat atau mendengar Basir, tetapi ulasan-ulasannya entah bagaimana selalu muncul di dinding restoran atau di papan pengumuman desa dalam tulisan kuno yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu yang memiliki indera keenam. Atau mungkin oleh para koki yang tiba-tiba merasa merinding saat sedang memasak. Suatu hari, Basir menemukan sebuah restoran vegan baru bernama Green Giant's Delight yang baru saja dibuka dengan gembar-gembor promosi. Matanya
atau apapun yang menyerupai mata pada hantu, berbinar penuh harap. Akhirnya, tempat yang memahami penderitaanku sebagai buto ijo yang bertaubat dan peduli kesehatan, gumamnya dengan antusias. Ia melayang masuk, mengamati menu yang penuh dengan pilihan sehat, dan kemudian memesan semua hidangan, dari hidangan pembuka hingga penutup. Ia mencicipi salad quinoa dengan dressing jeruk nipis, burger jamur portobello dengan roti gandum utuh, dan sup lentil merah yang kaya protein. Luar biasa, serunya, arwahnya menari-nari di udara seperti penari balet yang kelebihan energi. Quinoanya dimasak sempurna, jamurnya empuk dan beraroma, dan supnya kaya rasa serta nutrisi. Ini adalah surga bagi arwah buto ijo yang diet ketat dan mencari pencerahan kuliner. Ia bahkan meninggalkan tip berupa sehelai daun kel segar yang entah dari mana ia dapatkan, terletak rapi di meja kasir, yang tentu saja membuat pemilik restoran kebingungan dan bertanya-tanya apakah ada hantu vegan yang baru saja berkunjung. Kisah Basir adalah pengingat yang menyakitkan bahwa bahkan makhluk mitologi pun tidak luput dari ancaman gaya hidup modern dan tekanan sosial. Dulu, buto ijo adalah simbol ketakutan dan bahaya yang mengancam nyawa. Kini, ia menjadi metafora bagi obsesi kita terhadap kesehatan, diet ketat yang terkadang berlebihan, dan pencarian validasi di media sosial yang tak ada habisnya. Ia adalah bukti bahwa bahkan setelah kematian, kita masih bisa terjebak dalam lingkaran konsumsi. Meskipun kali ini konsumsinya adalah salad organik dan likes di media sosial hantu yang tak terlihat.